Identify your magic time. Jadi semua orang itu punya yang namanya magic time. Setiap orang pasti punya magic time. Pernahkah teman-teman melihat sebuah buku yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People? Saya nggak akan membahas mengenai buku tersebut, tapi kali ini kita akan membahas yang lebih dalam lagi dan lebih cocok lagi buat teman-teman yang ingin berbisnis. Yaitu, apa saja sih 7 Habits of Highly Effective Businessman? Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang pebisnis, kira-kira apa aja ya 7 Habits yang perlu untuk kita miliki agar kita bisa memiliki sebuah bisnis yang sukses? Bukan hanya suksesnya dalam jangka waktu yang sebentar, tapi bisa berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan menghasilkan naik level bisnisnya. Nah, kali ini kita akan melihat apa saja 7 Habits of Highly Effective Businessman. Dan yang pertama, kita akan masuk ke dalam Destroy Your Distractions. Ini adalah habits yang pertama. Artinya teman-teman, ada sebuah cerita di mana saat seorang tentara Amerika dia dikirim untuk berperang ke dunia. Dia di Vietnam dan di sana dia dikirim dan ternyata karena keadaan yang sangat berat dia mengalami tingkat stres yang tinggi dan tekanan yang tinggi dan ternyata orang-orang di sekitar tentara itu tersebut itu semua menggunakan obat atau narkoba. Nah, pada akhirnya tentara ini yang sebetulnya punya motivasi yang luar biasa, punya daya juang yang luar biasa, tapi karena lingkungannya dia yang memang sangat negatif atau toksik, akhirnya ia juga jadi ikut-ikutan untuk mencoba narkoba. Dan yang terjadi adalah saat ia kembali setelah perang itu usai, dari Vietnam dia kembali ke Amerika. Ternyata yang terjadi teman-teman, dia bisa untuk masuk rehabilitasi dan dalam waktu yang cukup singkat itu recover lagi. Ini artinya seberapa besar pun keinginan kita, seberapa pun daya juang kita, dan mungkin kita sudah punya kecerdasan yang luar biasa untuk merancang berbagai step bisnis kita, tapi saat teman-teman berada di lingkungan yang salah, lingkungan yang toksik, mungkin orang-orang yang juga mungkin tidak mensupport goal teman-teman, dan teman-teman mendengarkan hal itu, maka teman-teman bisa berada di tempat yang tidak kita inginkan. Lalu yang kedua adalah habits juga yang berkaitan masih di tempat yang sama, yaitu distractions, di mana teman-teman harus coba untuk mengontrol semua noise yang mengganggu kita saat kita sedang mengolah mimpi kita atau membangun bisnis kita, terutama gangguan-gangguan di era modern seperti handphone dan lain-lain, dan habits-habits seperti kadang-kadang kita sudah memiliki ide tetapi kita delaynya lama untuk eksekusi. Nah, habits-habits seperti ini adalah distraksi sebenarnya dari proses kita untuk mencapai goal kita. Dan yang selanjutnya adalah kita harus tahu juga bahwa orang-orang di sekitar kita yang toxic itu bukan hanya yang membuat kita pull ourselves down atau membuat diri kita lebih rendah. Bukan hanya itu saja, merendahkan mimpi kita, bukan hanya itu saja. Tapi mereka yang mengajak teman-teman untuk bergosip. Mereka yang mengajak teman-teman untuk komplain dan komplain lagi. Kenapa? Karena orang yang bergosip tidak punya waktu untuk bekerja. Karena orang yang komplain itu biasanya hanya disukai oleh mereka yang sekitarnya komplain juga. Jadi buat teman-teman, harus hindari distraksi-distraksi berikut itu ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman kita masuk yang selanjutnya adalah identify your magic time. Jadi semua orang itu punya yang namanya magic time. Setiap orang pasti punya magic time. Ada yang bilang saya itu kalau bekerja bisanya pagi-pagi. Itu adalah waktu di mana saya paling produktif. Ada yang bilang saya itu bisa produktif itu di siang hari. Saat sudah masuk kantor, sudah lebih tenang, maka dia bisa bekerja dengan produktif. Ada yang di malam hari. Jadi artinya adalah kita semua punya waktu produktif yang berbeda-beda. Magic time kita bisa berbeda-beda. Tidak sama. Ada mereka yang magic time itu di pagi hari, bangun pagi hari, lalu mereka waktunya itu semuanya dikerahkan di sana untuk bekerja di hal-hal yang memang penting. Ada yang justru malam hari. Nah, temukan magic time Anda. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau teman-teman ingin mencapai impact yang besar di hidup teman-teman, maka kita harus designing our life around the magic time. Mendesain hidup kita, pola hidup kita di sekitar dari magic time tadi. Kalau magic time saya pagi hari, maka saya pastikan di pagi hari saya ada dan saya bekerja di sebuah project atau di sebuah tugas atau di sebuah karya yang memang paling sulit untuk kita lakukan di saat itu. Di momen itu, jadi ditaruh di momen itu di mana magic time kita di situ. Kalau magic time saya di malam hari, maka kerjakanlah hal-hal yang paling berat, itu yang paling impactnya besar, itu ya di malam hari. Dan sisa harinya itu ya teman-teman mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak sekrusial, hal-hal yang memiliki impact besar. Jadi find your magic time. Itu adalah yang kedua. Yang paling penting adalah teman-teman lakukan itu 6 days a week. Lakukannya jangan kadang-kadang kita sudah
karena kita memiliki motivasi yang besar, mungkin kita melihat sebuah peluang itu terlihatnya besar, kita suka melakukannya itu langsung. Begitu kita dengar peluang itu, kita langsung melakukannya secara konsisten, melakukannya secara effortnya itu besar-besaran. Tetapi ternyata hanya tahan selama beberapa hari saja, mungkin beberapa minggu saja, atau mungkin beberapa bulan saja. Nah, lakukan hal tersebut itu setiap harinya, hingga teman-teman melihat impact-nya, melihat perubahannya. Jangan hanya lakukan sekali-sekali saja. Maka di sini do that 6 days a week. Oke, habits yang selanjutnya adalah take a time off. Makanya tadi di habits yang sebelumnya yang identify your magic time, kita bilangnya do that 6 times a week, atau lakukan itu 6 hari dalam seminggu. Jadi selalu milikilah paling tidak teman-teman miliki sehari gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa sehari untuk beristirahat, mungkin teman-teman bisa melakukannya dalam satu hari itu, bisa dicari waktu-waktu tertentu untuk break teman-teman. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sebagai seorang pebisnis, kita memang tidak punya waktu kerja, dan banyak dari kita yang memulai berbisnis itu bisnis sampingan. Seperti saya pun juga seperti itu dulu, sebelum saya akhirnya memiliki bisnis yang full time. Nah, saat kita memiliki bisnis sampingan ini, mau nggak mau kita melakukannya setelah kita pulang kerja. Mungkin kita melakukannya itu dari jam pulang kerja kita jam 7 malam. Kita langsung bekerja terus hingga jam 12 malam atau sampai jam 1 malam. Mungkin teman-teman tembus sampai jam 3 pagi. Artinya teman-teman memforsir diri kita. Dan mungkin teman-teman bisa melakukannya dalam beberapa hari, tapi pastinya tubuh kita akan mengalami kelelahan. Nah, lebih baik teman-teman, kalaupun teman-teman mau melakukan hal seperti itu, sediakanlah waktu sehari atau sediakanlah waktu beberapa hari untuk teman-teman tidak melakukan hal yang sangat intensif seperti itu, tapi take your time. Istilahnya adalah cut off time. Kalau saya sendiri biasanya setelah saya mengalami sebuah aktivitas yang sangat intensif, mungkin beberapa hari atau bahkan 1 minggu itu betul-betul kita forsir, biasanya saya selalu mengambil time off. Kalau tidak bisa, saya bisa masuk ke YouTube lalu mendengarkan meditasi-meditasi yang hanya dalam bentuk video saja. Biasanya ada video meditation for anxiety, atau meditasi untuk kecemasan, meditasi untuk ketenangan diri, meditasi untuk sebelum tidur gitu ya. Dan meditasi ini sifatnya general teman-teman, jadi bukan berkaitan dengan agama apapun gitu ya. Karena memang meditasi ini adalah sebuah tools, sebuah cara untuk menenangkan diri kita melalui lagu, melalui self afirmasi atau omongan-omongan dari YouTube tersebut yang membuat diri kita lebih calm lagi. Dan itu berguna teman-teman untuk memaintain diri seperti itu. Lalu selanjutnya, habits yang selanjutnya itu adalah habits yang keempat, itu adalah selling mindset every day. Yes, every day. Kadang-kadang kita mau menjadi seorang pebisnis, tapi begitu kita mulai bisnis, kita melakukan jualannya itu tidak sebanyak yang diharuskan, tidak sebanyak yang harusnya kita menjual. Kenapa teman-teman? Karena saat kita sudah berbicara kita ingin menjadi seorang pebisnis, maka senjatanya adalah selling, jualan. Nah, kadang-kadang kita sibuk dengan mengedit, kita sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya itu bukan berjualan. Jadi saat teman-teman adalah seorang sales, penjual, pebisnis, tapi teman-teman melakukan jualan kurang dari 80% waktu teman-teman, maka sebetulnya teman-teman tidak sedang berjualan dan tidak sedang membangun bisnis teman-teman. Jadi apalagi di sini saya biasanya juga memberikan patokan ya teman-teman ya, 1 miliar per tahun pertama, artinya sekitar 80 juta per bulan. Itu seharusnya 80% waktu teman-teman di-spend untuk berjualan, di-spend untuk selling. Kadang-kadang kita belum mencapai target tersebut, lalu kita sudah pikirannya kemana-mana, ingin mengembangkan kemana-mana, inovasi kemana-mana, padahal kita belum mencapai 1M per tahun. Ini kelihatannya besar teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari sisi UMKM, pajak UMKM itu biasanya 4,8 M ya per tahunnya, maka sebetulnya teman-teman masih di level yang namanya UMKM. Jadi teman-teman pastikan sebelum teman-teman itu bebas dari situ, maka teman-teman pastikan every day is a selling day. Setiap hari ada hal yang teman-teman lakukan yang bertujuan untuk closing atau berjualan. Apalagi teman-teman bisa saja waktu teman-teman bangun, katakanlah teman-teman langsung reach out, teman-teman langsung kontak orang, follow up orang, nulis email, buat landing page, buat iklan dan lain-lain yang tujuannya adalah selling. Nah, jadi itu adalah selling mindset every day. Selanjutnya teman-teman adalah habits yang relentless at delegation. Nah, ini udah mulai masuk ke yang namanya pebisnis. Kalau tadi kita selling mindset, lalu
kita beralih dari selling, kita mulai mencari kemungkinan-kemungkinan untuk delegasi. Karena sebuah bisnis tidak akan bisa teman-teman jalankan dan menjadi besar hanya dengan mengandalkan satu orang saja. Pasti teman-teman harus mendelegasi. Tapi pertanyaannya, kapan dan bagaimana cara kita agar bisa delegasi? Nah, yang pertama adalah tanyakan biasanya. Mungkin di awal teman-teman berjualan sendiri, lalu ada paket dan teman-teman harus packing. Lalu setelah teman-teman sudah terlalu sibuk packing, artinya 80% waktu teman-teman itu sudah tidak lagi berjualan, tapi sibuk dengan packing. Nah, di sini teman-teman harus memutuskan jika teman-teman langsung bisa hire asisten teman-teman mungkin part-time untuk membantu teman-teman packing. Supaya apa? Supaya waktu teman-teman bisa kembali lagi. Untuk apa? Untuk selling lagi. Karena 80% waktu teman-teman seharusnya adalah berjualan. Lalu selanjutnya delegate itu biasanya ada beberapa kriterianya. Yang pertama tentunya teman-teman membebaskan waktu sehingga teman-teman bisa punya waktu selling because you have to sell every day. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa mendelegasi hal-hal yang teman-teman itu tidak suka untuk lakukan. Katakanlah kalau misalnya saya tidak suka untuk berhitung finansial, maka saya mencari orang yang bisa membantu saya untuk bookkeeping gitu ya. Atau teman-teman juga mungkin selain tidak suka tapi juga tidak bisa, itu ada juga. Jadi kita memang tidak bertalenta di sana. Teman-teman mungkin tidak bertalenta untuk beriklan dan melihat data analytics yang begitu banyak, tapi teman-teman bertalentanya di tempat yang lain, di tempat yang mungkin teman-teman performnya lebih baik. Maka teman-teman harus mendelegasikan hal tadi ke orang lain, sehingga teman-teman bisa perform di hal-hal yang memang teman-teman ini betul-betul menguasai dan memiliki impact ke bisnisnya teman-teman. Jadi untuk hal-hal yang tidak suka teman-teman lakukan, tidak bisa dan tidak bertalenta buat teman-teman, lalu teman-teman juga bisa mendelegasikan hal-hal yang sebetulnya buat teman-teman saat ini sudah tidak lagi masuk di kapasitasnya teman-teman. Maksudnya, teman-teman waktu itu mungkin teman-teman mencuci mobil sendiri, mencuci motor sendiri ya, atau ngepel sendiri di rumah, atau nyapu di rumah sendiri. Nah, saat teman-teman pendapatannya sudah 50 juta per bulan katakanlah dari jualan, maka teman-teman bisa menghitung waktu per hour saya, setiap jamnya itu saya harganya berapa. 50 juta per bulan dibagi dengan berapa jam satu bulan itu teman-teman dapat waktu per jamnya diri kita. Kalau saya harus ngepel, berarti harga saya itu berapa? Katakanlah ngepel itu 2 jam, berarti harusnya saya dihargai segitu. Kalau waktu per jamnya teman-teman itu ternyata lebih besar dibandingkan membayar orang untuk ngepel atau untuk nyuci mobil, maka delegasikanlah, maka berikanlah tugas itu ke orang lain. Ini juga berlaku saat nanti omset teman-teman makin tinggi. Saat teman-teman nanti sudah makin tinggi, teman-teman langsung berpikir lagi, kalau saya harus ngedit postingan di Instagram, padahal waktu per jam saya mungkin sudah lebih tinggi hourly rate-nya, maka sudah harus tidak lagi saya yang edit, tapi saya harus hire orang untuk mengedit, atau mungkin untuk membuat video YouTube. Dan ini terus naik. Ternyata saya sekarang sudah menjadi seperti saya, contohnya ya teman-teman, menjadi seorang speaker. Ternyata dulu waktu di awal-awal, semua waktu saya ingin jadi speaker itu saya handle semuanya. Dari mulai kontak I.O., scheduling event, dan lain-lain. Tapi saat ini, itu kita sudah ada orangnya, manajernya. Kenapa? Karena saya memiliki value waktu yang memang sudah naik dan akhirnya kita mencari orang untuk mendelegasikan tugas tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, yang keenam, ini adalah mengenai servant leadership style. Sangat berkaitan dengan delegation, tapi sangat penting juga untuk kita ketahui sebagai seorang pebisnis yang ingin memiliki habits, 7 habits of highly successful business people. Nah, apa itu? Ini adalah mengenai leadership style yang sangat berbeda dengan leader-leader zaman dulu, teman-teman. Kalau dulu seperti Soekarno, kita berdiri di panggung dan kita memberikan komando gitu ya. Kenapa? Karena jalur informasi itu datangnya dari leader dan ke bawah. Sekarang teman-teman, banyak sekali orang-orang yang jauh lebih pintar dibandingkan dengan bosnya. Dan ini pun harus teman-teman sadari, harus kita sadari. Kedua, tidak ada di dunia ini sebuah atau seseorang yang bisa mengkonsumsi semua knowledge, semua informasi yang ada di dunia ini. Bahkan faktanya dalam saat ini dalam satu kehidupan seseorang, dia tidak mungkin mempelajari semua hal. Jadi pelajarilah hal-hal yang memang teman-teman itu butuhkan. Yang lainnya bagaimana? Delegasikan, biarkanlah tim teman-teman itu menjadi pintar dan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa teman-teman lakukan karena kita bisa berkolaborasi. Dalam satu bisnis harus ada kolaborasi di antara orang-orang yang ada di dalam bisnisnya, dan ini yang kadang-kadang membuat banyak leader itu masih terbiasa dengan charismatic leader
di mana bawahannya itu jadinya tidak punya kemampuan untuk inovasi, untuk belajar, untuk berkembang. Padahal biasanya smart people itu selalu mau diberikan ruang untuk kreativitas, untuk membuat sesuatu, untuk berkembang sesuatu, belajar sesuatu dan menerapkannya lagi. Dan kuncinya buat teman-teman untuk menjadi servant leadership adalah memberikan ruang bagi mereka untuk gagal. Yes, gagal. Karena biasanya setiap proses untuk mempelajari sesuatu dan menerapkan untuk pertama kalinya pasti ada kegagalan. Tapi banyak dari kita sebagai seorang pemilik bisnis yang tidak sabar kalau anak buah kita mengalami kegagalan. Padahal itu proses yang dibutuhkan buat mereka untuk membantu Anda. Jadi itulah dia servant leadership mindset atau servant leadership style. Yang terakhir adalah self-reflection. Nah, self-reflection ini tentunya teman-teman sangat penting. Kenapa? Karena sekarang ini kalau di dunia online saja banyak sekali update-update ya. Dalam beberapa waktu ada update algoritma, ada update lagi mengenai sosial media baru bahkan. Nah, artinya di dunia sekarang itu serba cepat perubahannya. Bisnis teman-teman pun harus menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini. Lihat lagi, buka lagi, direction kita masih sama nggak dengan yang dulu? Karena goalnya harus sama. Jalannya belum tentu harus sama. Jadi revisit your business direction. Kedua, revisit your business plan. Mungkin directionnya ini kita harus ubah kapalnya. Tujuannya sama, mau ke arah sana. Tapi kapalnya mungkin saat ini harus berputar sedikit atau belok ke arah yang lain. Dan selanjutnya revisit your business plan. Setelah dapat directionnya mau kemana, plannya seperti apa? Ini harus teman-teman revisit. Dan untuk itu butuh yang namanya self-reflection. Oke teman-teman, jadi paling tidak ada 7 habits of highly effective business people. Atau ini adalah 7 habits ya, 7 kebiasaan ya. Oleh pebisnis yang harusnya dimiliki dan dapat membantu pebisnis itu untuk mencapai sebuah bisnis yang berkembangnya itu sustainable. Tidak hanya besar dalam waktu singkat dan hilang, tetapi bisa berkembang dari tahun ke tahun dan makin besar dan tentunya makin bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu videonya dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga ini berguna ya teman-teman dan langsung diterapkan, don't delay for success. Dan jangan lupa teman-teman, don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video lainnya. Dadah.